Hari ini rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia akan disahkan menjadi undang-undang. Aturan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk membangun pusat keuangan berstandar internasional yang mampu menarik investasi, memperkuat sektor keuangan nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Sejauh mana pembentukan PFI memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha di kawasan tersebut, tetapi juga akan memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional. Untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Dipo Stria, Ekonom Kors Indonesia. Selamat pagi Mas Dipo. Pagi Mas Yuda, Ya apa Mas kabar? Dipo, kabar baik. Nah ini sepertinya juga kabar baik ya karena memang PFI akan menjadi undang-undang dan segera bisa diberlakukan. Saya bertanya, sebenarnya seberapa urgent pembangunan pusat finansial internasional atau PFI ini, terutama kalau kita bicara niatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika mampu menarik modal produktif dan terhubung dengan sektor real. Ya, jadi PFI ini memang visinya baik ya. Kalau misalnya sukses, dia bisa bawa kapital masuk lagi ke Indonesia, dia bisa memperbesar sektor keuangan di Indonesia, memperbesar jasa intermediasi keuangan. Tapi sayang sekali seperti banyak kebijakan di Indonesia, akhir-akhir ini terlihat sekali peraturan ini sangat terburu-buru pembuatannya. Saya tahu ini diskusi intensifnya di DPR dan pemerintah baru mulai di awal Juli. Jadi memang ini efektif kurang dari 20 hari. Dan itu sangat terlihat dari gaya komunikasi yang dikeluarkan pemerintah. Sebagai contoh, Kemenq bilang, oh kita bisa menarik 300 sampai 500 triliun. Tetapi Dewan Ekonomi Nasional dia bilang angkanya 500 miliar dolar. Ya kan? Ini jadi angkanya sangat jauh, 500 triliun versus 500 miliar dolar. Jadi saya rasa ini terlihat sekali terburu-buru. Tetapi betul sekali, memang yang lebih mendesak saat ini adalah tetap memperkuat ekosistem pasar keuangan yang sudah ada. Indonesia, pasar keuangan kita mempunyai PR yang sangat besar, seperti masalah IDX, masalah MSCI, kepastian regulasi, terus beberapa instrumen pasar uang atau falas kita masih terlalu minim. Jadi ini PFI mungkin visinya saya rasa sangat bagus dan boleh dibangun, tetapi harus sebagai komplement, bukan sebagai substitusi dari sektor keuangan yang ada. Karena PFI ini saat ini seperti diposisikan sebagai solusi semua solusi. Kalau ada PFI nanti dana masuk begini begitu. Ya, Tetapi saya rasa kita harus kalau melihat mungkin di Singapura atau Dubai, mereka itu masuk bukan hanya karena oh pajaknya 0%, iya kan? Ada kepastian regulasi di situ, ada business uncertainty, ada daya saing yang bagus. Nah ini yang saya rasa PR kita sebenarnya masih banyak selain hanya membangun KEK aja, begitu. Jadi saya rasa visinya bagus sekali, tetapi again PR kita banyak sekali. Dan yang lebih penting lagi, yang harus menjadi prioritas adalah pembenahan ekosistem pasar keuangan Indonesia dulu yang sudah ada. Iya, saya juga penasaran sebenarnya dengan banyak sekali keuntungan yang dijabarkan oleh pemerintah, mulai dari adanya sistem hukum yang berbeda, kemudian juga pengawasan, ada dewan tersendiri bahkan ya, dan juga lokasi khusus layaknya KEK, tidak di Jakarta tapi juga di Bali. Nah yang menarik adalah bagaimana kalau secara penegakan hukum, karena ini masih sumir ya, bentuknya seperti apa. Ada yang bilang nanti berbeda dengan hukum sivil, karena memang butuh common law yang berbeda. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasinya terkait dengan teks seperti ini. Nah, sejauh ini apa yang sudah Anda dengar dan seperti apa kalau kita mirroring Singapura dan mungkin Dubai? Ya, jadi masalah pertama betul sekali Mas Yuda adalah masalah hukum itu sendiri. Dengan adanya PFI ini memang ada konsep dia bikin negara dalam negara. PFI ini nanti dia memiliki pengadilan sendiri khusus, dan betul di draft awal itu ada diskusi menggunakan common law atau hukum Inggris. Karena ini memang hukum Inggris banyak yang digunakan oleh investor-investor finansial secara global. Tetapi si pengadilan PFI ini juga ada hal-hal yang sedikit berbeda begitu dengan common law. Jadi memang proses hukumnya berbeda. Kalau baca sekilas memang itu tadi ya, ada beberapa proses yang tidak ada di PFI ini, seperti naik banding, kasasi, peninjauan kembali PK, atau mekanisme hukum lainnya. Nah, ketika di Indonesia saja penegakan hukum itu lemah, ya kan saya rasa ini sangat sulit untuk menarik investor masuk. Ya kan kita tahu akhir-akhir ini misalnya ada kasus Febri 74 kilogram gitu. Ya kan, dan again karena ini sedikit terburu-buru, seakan-akan peraturan PFI ini disahkan untuk menarik dana koruptor masuk atau dana ilegal. Ya kan, entah itu korupsi, judi online atau prostitusi online, ya kan. Jadi seakan-akan dia menjadi solusi untuk solusi gitu karena saking terburu-burunya. Again yang menjadi masalah adalah fondasi ya, fondasi dari hukum kita ya kan, masalah
kredibilitas, pajak, penegakan hukum dan lain-lain. Tanpa ada fondasi yang kuat, gimana pun juga KEK PFI ini akan dicurigai gitu bahwa ini apa ya objektifnya. Karena kalau kita baca beberapa peraturan memang sangat-sangat rancu. Iya. Ya kan tadi Mas Yuda juga sempat mention soal pajak ya. Masalah pajak yang 50 tahun ini saya rasa perlu sangat-sangat diperhatikan. Di draft yang terakhir saya baca itu pajak PPH perusahaan badan itu 0% untuk beberapa sektor, terutama sektor keuangan. Lalu juga tenaga asing WNA, warga negara asing di sektor keuangan pun dapat pajak 0%. Dan ini sepertinya sangat tidak adil karena banyak sekali pengusaha-pengusaha Indonesia yang telah membangun ekonomi Indonesia selama ini. Mereka selalu bayar pajak kayak UMKM. Bahkan pengalaman kita kalau kita melihat kayak industri seperti hilirisasi nikel dulu berapa tahun lalu itu kan beberapa mereka mendapat tax holiday ya. Ya kan, tetapi setelah investasinya masuk, malah dampak ke ekonomi tidak terlalu besar. Lapangan pekerja yang dibuka tidak terlalu banyak. Ya kan, malah banyak daerah hilirisasi nikel itu area yang sangat-sangat miskin. Harusnya si pajak yang 50 tahun ini diberikan semacam sunset clause insentif. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada milestone yang tercapai baru dapat 0%. Entah dari dia bangun sektor real atau misalnya jumlah investasinya. Tetapi jangan kasih pajak 0% tanpa ada bukti. Iya. Gitu, tanpa ada performance, ada KPI. Saya rasa ini sangat-sangat berbahaya. Takutnya juga, dan OJK telah menyampaikan ini juga, takutnya banyak nanti dana dari yang sudah ada di real sektor atau di sektor keuangan Indonesia, mereka pindah ke PFI ini. Iya. Ya kan, dan saya bilang tadi ya, UMKM kan dia selalu bayar pajak selama ini, tapi dia nggak dapat fasilitas bebas pajak 0% ini. Kok malah asing kena pajak 0%, yang lokal domestik dan UMKM yang selalu bayar malah kena pajak. Jadi saya rasa ini perlu ada sedikit balance ya. Dan again, si PFI ini dilihat sebagai solusi semua solusi. Kita perlu ingat kalau PFI dibangun ini, kemungkinan besar mereka akan menarik financial money. Ya kan, financial money ini tapi biasanya hot money. Iya. Ya kan, hot money-nya gimana dia kalau untungnya bagus dia masuk, tetapi kalau ada masalah dikit dia keluar. Gitu. Yang menjadi PR Indonesia saat ini adalah kita perlu mengubah hot money ini menjadi cold money. Ya kan, menjadi investasi yang aktif di real sektor, menjadi investasi pabrik, buka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Kalau dia tetap hanya menjadi hot money, dia hanya membangun neraca kita, tetapi dia tidak menumbuhkan ekonomi kita. Begitu Mas Yuda. Iya, kalau saya tadi juga membaca banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan platform seperti PFV ini ya, ataupun negara-negara emerging market, di mana perusahaan yang menggunakan konsep cangkang ini berpotensi untuk melakukan money laundering ataupun tadi hanya sekedar mereka untuk berinvestasi ketika finansial oke, isu geopolitik aman, mereka akan melakukan investasi tapi tidak secara real di sana. Nah, seberapa penting masih transparansi ultimate beneficial owner atau UBO diterapkan di PFII, mengingat salah satu celah terbesar dalam penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan yang berlapis seperti ini. Saya rasa ini betul sekali. Jadi PFI ini karena dia dibuat terburu-buru, terlihat sekali sepertinya yang tadi saya bilang ya, kok kita kayak semacam mau menghalalkan uang ilegal gitu kan, entah itu dari korupsi, dari prostitusi, dari judi online, apapun itu. Dan betul sekali beneficiary owner itu sangat-sangat penting karena ini masalah keterbukaan informasi, ya kan, dan juga sesuai dengan undang-undang anti money laundering. Ya kan, dan itu sudah ada secara global. Ya kan, jangan sampai kita menciptakan hukum-hukum atau regulasi sendiri yang tidak malah comply dengan standar yang sudah ada yang secara global ini. Si money laundering ini menjadi sangat concern, apalagi ini memang kan sambungan dari Undang-Undang P2SK ya, di mana misalnya di Undang-Undang P2SK ada kalau yang membeli Patriot Bond atau obligasi merah putih, dia terhindar dari pajak dan berbagai macam bebas kartu pajak lah, ya kan. Dan saya rasa jangan sampai si PF ini menjadi ini yang lebih besar, wadah yang lebih besar untuk si tadi anti money laundering itu tersebut. Dan bukannya di negara lain tidak ada money laundering, misalnya di Singapura atau di Dubai, tetapi di Indonesia secara peraturan ini cukup eksplisit bahasanya, terutama di Undang-Undang P2SK yang pasal 50A itu sangat-sangat spesifik soal tidak, kalau membeli Patriot Bond ini tidak ada masalah, begitulah. Begitu Mas Yuda. Jadi potensi money laundering itu sebenarnya selalu ada, tetapi kita jangan malah membuka sangat terbuka gitu dengan uang-uang semacam ini. Mas Dipo, sayang sekali waktu terbatas, sepertinya memang perlu adanya
pemahaman yang lebih jelas, detail terkait dengan konstitusi ataupun hukum yang berlaku, serta supervisi ataupun pengawasan yang tepat terkait dengan PFI ini apabila nanti diterapkan. Karena memang tadi ya tidak hanya skenario neraca yang bertumbuh, tapi juga sektor real ketika para investor datang, berkembang, dan mereka menginvestasikan uang mereka di kawasan ekonomi khusus PFI ini ya. Semoga pertumbuhan ekonomi juga bertumbuh baik dan juga kesempatan kerja juga signifikan bertumbuh. Terima kasih untuk perbincangannya Mas Dipo, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Yuda.